syafi'ina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mulaha. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang saya hormati, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan pada kita. Sholawat dan juga salam semoga selalu tercurah bagi junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehat semua nggih? Alhamdulillah, barakallah. Insyaallah kita akan sambung. Enggak tahu nyambungnya dari mana. Cukup lama ya. Terhubung-hubungkan lah insyaallah. Jadi dia Nabi Ibrahim alaihissalam adalah bapak para nabi. Ya enggak. Semua nabi yang lahir atau yang diutus setelah beliau adalah dari garis keturunannya. Apakah dari Ishak, apakah dari Ismail? Ismail lebih tua daripada Ishak. Ya. Nah, kita sudah ceritakan yang dari Ishak. Ishak nanti turun Yakub, ya. Yakub nanti turun Bani Israel 12. Ya. Nah, dari Bani Israel 12 itu lahirnya bukan di Palestina, tapi di Haran. Ya. Kemudian baru balik ke Palestina sebentar, terus ke Mesir. Nah, dari Mesir ini nanti muncul Musa setelah mengalami masa penjajahan atau perbudakan, ya. Bani Israel itu mengalami masa perbudakan, kemudian diangkatlah Musa alaihissalam menyelamatkan mereka dari perbudakan. Akhirnya setelah Musa bisa kembali lagi ke Palestina di bawah pimpinan Yusha ibn Nun, ya, muridnya Nabi Musa alaihissalam. Nah, di Palestina nanti muncul nabi yang sangat terkenal, yaitu Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Ya, sebelumnya ada Nabi siapa? Samuel. Ya, ada Nabi Samuel, itu zamannya Tolut. Ya, kemudian dari Tolut nanti dilanjutkan dengan Daud, Sulaiman. Ini raja yang paling besar. Ya, masa kemasan Bani Israel. Itu di zamannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Ada penelitian atau bukan penelitian, kajian lah ya, kajian yang mengatakan bahwa Dzulqarnain itu, tahu ya Dzulqarnain, raja yang kesana kemari, itu sebenarnya nama lain daripada Sulaiman. Ada kajian seperti itu ya, dengan dalil-dalil ya, tentunya ini tidak kita bahas di sini ya, tapi intinya ada yang mengatakan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab, bahwa Dzulqarnain itu adalah gelar daripada Sulaiman. Seperti Dzannun itu gelar Nabi Yunus, itu kan disebut Dzannuni, ya, Dzannun. Nah, kalau ini Dzulqarnain, dua tanduk. Kalau di situ Sulaiman maksudnya ditafsirkan penguasa manusia dan penguasa bangsa jin. Karena Sulaiman memang merajai bangsa manusia dan sekaligus bangsa jin. Ya, wallahu a'lam. Ya, jadi kekuasaannya yang sangat luar biasa. Di Al-Qur'an jelas disebutkan bagaimana Jifan kal jawab. Ya, Jifan itu tempat makan ya, piringnya saja kal jawab. Ya. Jawab itu apa? Danau. Ya. Piringnya itu kayak danau. 1000 orang bisa makan bareng di situ. Kemudian wal qudur rosiyat, panci-panci yang kayak gunung, ya, tetap nggak dipindah-pindah karena saking besarnya.
panji-panji yang sangat besar. Nggak tahu kemana itu semua. Sekarang tidak ada tinggalannya. Kenapa? Setelah itu nanti dihancurkan, ya, sekitar 500 abad kemudian dihancurkan oleh Bukhtanasr, kerajaan dari Irak. Nah, di zaman Bukhtanasr itu juga ada nabi-nabi seperti Nabi Daniel, Nabi Armia, itu juga nabi keturunan Bani Israel. Nabi Daniel termasuk yang ditawan oleh Raja Nebukadnezar atau Bukhtanasr. Nah, setelah itu runtuh kerajaan Bukhtanasr, akhirnya orang-orang Bani Israel ini bisa balik ke Palestina. Kemudian nanti di masa-masa paling akhir muncul dari keturunan Sulaiman itu ada Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa alaihissalam, ya, keluarga Imran. Ini keturunannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Sudah sampai di sini, ya, kisah daripada kenabian Bani Israel. Nah, di situ ada dua tokoh sentral, yaitu Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Musa dengan kitab Tauratnya, Nabi Isa dengan kitab Injilnya. Ini semuanya Bani Israel. Musa Bani Israel, Isa juga Bani Israel. Nah, bahasa Bani Israel itu bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani. Injil pakai bahasa Ibrani. Ya, bukan pakai Syriani, bukan. Tapi pakai bahasa Ibrani. Taurat demikian. Nabi Isa alaihissalam beliau menguasai Taurat. Menguasai Taurat. Beliau belajar Taurat, hafal Taurat, menguasai Taurat. Tapi beliau sendiri mendapat kitab khusus yaitu Injil. Ada beberapa Taurat yang direvisi oleh Injil. Yang diamalkan kalau sudah masalah muamalah ibadah ya berarti Injilnya. Tapi dalam masalah akidah kan sama. Mau Taurat mau Injil sama dalam masalah akidah. Kemudian saat Nabi SAW diutus, nanti ada istilah Yahudi, ada istilah Nasrani. Umat sebelum Nabi SAW. Siapa Yahudi? Yahudi itu pengikutnya Musa. Siapa Nasrani? Pengikutnya Isa alaihi wassalam. Apakah ini agama? Aslinya bukan. Ya. Jadi istilah Yahud itu muncul setelah Musa alaihissalam. Di Bani Israel awal belum ada istilah Yahudi. Ya. Nah, kemudian setelah munculnya yaitu di zaman Musa alaihissalam, siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang mengikuti Musa. Ya, disebut dengan Yahud. Dari kata inna hudna ilaik, ya, ada mengatakan seperti itu, atau diambil dari kepala suku tertua, ya, anak daripada Yakub yang paling ternama yaitu Yahuda. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini jadi awalnya bukan agama. Yahudi itu bukan agama, tapi orang-orang menjadi pengikutnya Nabi Musa alaihissalam. Ya, kemudian mereka mengatasnamakan Yahud, jadilah nanti disebut dengan agama Yahudi. Nah, kalau sudah jadi agama Yahudi ini tidak hanya Bani Israel, nanti orang-orang ajam, orang-orang dari luar Bani Israel yang berakidah seperti akidahnya Yahudi ini, ya, dengan mengambil Taurat sebagai kitab sucinya juga disebut Yahudi atau agamanya yaitu Yahudi. Kemudian Nasrani. Nasrani juga bukan agama, ya. Dari Ansor, ya, penolongnya Nabi Isa alaihissalam. Nah, kemudian setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, nah mereka ini, ya, kelompok, ya, pengikut Nabi Isa alaihissalam kemudian dikenal juga menjadi agama Nasrani. Yang aslinya mereka itu adalah Bani Israel, agama Nasrani untuk Bani Israel. Tapi nanti siapapun yang berkeyakinan, yang mengikuti Injil, mengakui Isa sebagai Rasulnya, maka disebut beragama Nasrani. Ya, jadilah Nasrani dan Yahudi seperti agama Yahudi, agama
Nasrani. Yahudi mengikuti Taurat, Nasrani mengikuti Injil. Nabinya Musa, nabinya Isa. Nah, awalnya semuanya dari Bani Israel. Nah, perkembangan terakhir orang-orang atau orang-orang Eropa ya, orang-orang Rum atau Romawi, itu kan malah yang tadinya mereka agamanya pagan, ya, penyembah dewa-dewa, ya, setelah mereka ekspansi sampai ke wilayah Palestina, ya, malah menjadikan agama Nasrani itu sebagai agama mereka, ya kan? Itu kan bukan orang-orang Bani Israel, ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian nanti orang-orang yang tetap kekeh dari Bani Israel dengan Yahudinya, yang terus disebutkan merongrong kekuasaan kerajaan Romawi saat itu, ya, di wilayah timur, berarti di wilayah waktu itu kan Romawi Timur, Bizantium, ya. Nah, ini merasa jengah, gerah ya dengan ulah-ulah orang Yahudi, sehingga ada pengusiran besar-besaran yang dilakukan oleh pemerintahan Romawi saat itu terhadap orang-orang Yahudi atau Bani Israel yang beragama Yahudi. Nah, sehingga disinyalir pindahnya orang-orang Yahudi diantaranya adalah ke Madinah, ke Arab. Nah, nanti di Madinah ada suku-suku besar Yahudi, suku Bani Qainuqa, suku Bani An-Nadhir, suku Bani Quraidah. Ini nasabnya nyambung ke Sulaiman, ya, mereka, ya, suku-sukunya. Kemudian ada suku-suku kecil di daerah Khaybar. Jadi kemungkinannya orang-orang Yahudi di Madinah itu sudah mulai ada sejak tahun 70-an Masehi, ya, tahun 70-an Masehi kemungkinannya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, agama mereka ya agama Yahudi tadi. Mereka ahlul kitab. Mereka kenapa dinamai ahlul kitab? Yahudi, Nasrani disebut ahlul kitab. Ahlu itu keluarga atau yang punya. Alkitab itu maksudnya kitabullah, ya, Taurat dan Injil tadi. Sehingga mereka disebut ahlul kitab. Bagaimanapun juga mereka kenal nabi-nabi. Mereka kenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka kenal berita-berita gaib, ya, surga neraka, aslinya mereka tahu. Nah, cuma agama ini mengalami penyimpangan yang sangat parah. Tapi namanya perpecahan, penyimpangan yang benar mesti masih gitu, ya. Artinya yang benar, cuman biasanya sedikit. Nah, sampai yang benar pun begitu datang Islam sudah tidak berlaku gitu. Nanti diantaranya di Mekah ada Waraqah bin Naufal yang yatanassar, mengikuti agama Nasrani. Dia bukan Bani Israel. Dia itu orang Mekah. Tidak ada kewajiban baginya untuk mengikuti agama Nasrani. Tapi kalaulah beriman dengan agama Nasrani sah. Dan kemungkinannya yang diikuti itu Nasrani yang benar, ya, bukan yang sudah dirusak oleh Paulus, ya, menjadi trinitas itu. Nah, ifatifillah sanallahu wa yakum ajmain. Ini keberadaan orang-orang Yahudi di negeri Arab, khususnya di daerah Yathrib atau Madinah. Nah, kenapa mereka memilih negeri Arab? Ya, di antara sebabnya mereka tahu bahwa Nabi terakhir itu ada. Nabi terakhir itu akan muncul. Dan munculnya itu di negeri kurma. Ya, negeri kurma itu di mana ini? Madinah. Nah, mereka hijrah ke sana dengan harapan Nabi terakhir itu lahir dari rahim mereka. Nah, ternyata bukan dari mereka. Ini diantara sebab mereka berat sekali untuk mengikuti kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jangankan dari luar mereka, yang sama-sama dari mereka, ya, Tolut itu ditolak kan awalnya.
Jelas dari mereka. Yang nunjuk nabi berdasarkan wahyu dari Allah ditolak. Nabi-nabi dilawan. Ya. Nabi-nabi dilawan, tidak cukup dilawan, bahkan dibunuh. Mereka membunuh para nabi. Yaqtuluna anbiya'ahum, ya. Ini nabi-nabi dibunuh sama mereka. Ada satu tempat Sokhrah disebutkan batu khusus itu. Ada batu di Palestina. Di situ disebutkan tempat untuk mengeksekusi nabi. Ada 70 nabi yang dieksekusi oleh mereka. Bahkan ada riwayat yang disebutkan bahwa dalam satu hari mereka Bani Israel pernah membunuh 300 nabi. Ya kalau 300 dalam satu hari kan kemungkinannya mereka itu sudah ditangkapi dulu gitu kan. Ya, sudah dipenjara dulu apa-apa kemudian dieksekusi di hari itu bisa jadi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, nabi-nabi kan kita tahu bahwa jumlah mereka sangat banyak. 124.000 nabi. Ifatifillah hazanallahu wa yakum ajmain. Kemudian dari jalur Ismail, ya. Nabi Ibrahim alaihissalam setelah menikah dengan dengan Sarah, kemudian hijrah ke Palestina, kemudian pergi ke Mesir. Di situ nanti Sarah dapat hadiah pembantu namanya Hajar. Ya, kita klarifikasi dulu tentang Hajar. Orang mengatakan Hajar itu budak. Ya, kalau budak kan berarti stratanya sangat rendah ya. Sekarang kita luruskan dulu. Kenapa? Namanya leluhur Nabi. Hajar itu kan nenek moyangnya Nabi Muhammad, orang paling mulia. Pasti dari orang mulia. Ya. Kalau dia menjadi pembantunya Sarah, ya betul. Kemudian apakah itu budak yang dihadiahkan? Ya, mau budak mau apa? Kita harus pahami dulu bahwa budak itu bisa berasal dari orang-orang kelas bawah. Bisa. Tapi juga bisa berasal dari orang-orang kelas elit. Bangsawan. Ya kan? Karena apa? Perbudakan itu kemungkinan atau bukan kemungkinan lagi, sering-seringnya terjadi itu karena peperangan antar kerajaan. Kemudian kerajaan yang kalah itu ditangkap, ya, yang dibunuh, yang ditangkap. Di antaranya kan raja-raja, keluarga raja. Itu bangsawan tapi bisa jadi budak. Hajar itu orang Mesir asli, Kiptiyah. Ini Hajar. Orang mulia, orang terhormat, meskipun mungkin nasibnya tadi bisa jadi karena kerajaannya kalah perang kan di Mesir ada kerajaan Heksos sama kerajaan Fir'aun. Fir'aun itu Faraoinah, kerajaan asli orang Kipti, asli Mesir. Kalau Heksos itu bukan orang Mesir tapi ada di Mesir. Ini bisa jadi peperangan antara Heksos dengan Faraoinah, kemudian orang-orang Faraoinah ini kalah, maka diantaranya menjadi budak. Tapi nanti Faraoinah bisa mengalahkan Heksos. Ya. Yang kemungkinannya orang Bani Israil itu ada di Heksos ini. Kemudian mereka jadi budak ya setelah kalah. Wallahu a'lam bishawab. Ini tentang Hajar. Intinya beliau adalah orang mulia. Ya, kemudian dia lebih hamil duluan daripada Sarah. Ketika hamil lahir, kemudian ini yang masih bisa kita terima yaitu Sarah sangat cemburu gitu ya, sangat terusik dengan Hajar yang punya anak sementara dirinya belum punya anak, sehingga dia punya permintaan agar Hajar ini dipisah. Ala kulli hal, intinya Hajar dengan Ismail nanti dibawa ke arah selatan. Kemana? Ke Makkah. Al-Quran mengatakan biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Di satu lembah itu berarti gunung-gunung, kemudian ada tanah itu di bawah, itu berarti lembah. Inda baitikal muharram, di samping atau di dekat
Ka'bah. Baitul Muharram di situ Ka'bah. Biwadin ghairi dzar'in, tidak ada pohon-pohon. Berarti kondisi Arab zamannya Nabi Ibrahim, zamannya Nabi Ismail ya memang sudah seperti ini, gersang gitu ya. Apakah dulunya gersang? Kemungkinannya tidak. Kemungkinannya dulunya subur. Karena nanti kerajaan Saba itu, kalau Al-Quran mengatakan Saba itu kan di Yaman ya. Tapi nanti sampai ke Ardul Mubarakah. Kalau disebut Ardul Mubarakah itu kan disebut itu langsung yang terkenal adalah Syam. Kemudian antara Saba dengan Syam itu berpenduduk, kampung-kampung, di mana orang bisa berjalan aman dari jarak yang sangat jauh itu sampai ke Syam. Karena begitu perbekalannya habis nanti melewati kampung lagi dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu dalam surat Saba. Ya. Nah, intinya pada masa Ismail ini lembah gersang. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya sampai sekarang kita lihat masih seperti itu. Nah, kemudian muncullah Zam-Zam. Kemudian datanglah orang-orang Jurhum dari Yaman yang sedang hijrah ya, mencari lokasi tempat mereka untuk bermukim. Ya. Kemudian melewati wilayah tersebut, mereka mampir minta izin karena ada sumber air ya, akhirnya diizinkan tinggal di situ sehingga Nabi Ismail tumbuh besar nanti bersama orang-orang Jurhum. Nah ini nanti terus beranak pinak. Ini yang dikenal dengan Arab Ismail atau Arab Musta'ribah. Nah Nabi Ibrahim sendiri kemana? Pulang ke Palestina. Beliau nengok nanti saat umur Nabi Ismail sekitar 11-an tahun, 11-12 ya gitu. Nah, jarak Nabi Ismail dengan Nabi Ishak itu sekitar 13 tahun. Nah, ketika Nabi Ibrahim nengok, kemudian muncul perintah nyembelih, ya, kemudian balik ke Palestina, dapat kabar gembira, Sarah akan hamil, Sarah akan melahirkan anak. Nah, berarti kan usia Ismail kurang lebih saat itu antara 11 tahun atau 12 tahun itu ya. Nah, jarak antara Ismail dengan Ishak itu 13 tahun. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian nanti Rasulullah Ibrahim datang lagi saat Nabi Ismail sudah menikah dengan salah satu wanita dari Jurhum itu. Tapi Nabi Ibrahim tidak ketemu dengan Nabi Ismail, ketemu dengan istrinya saja. Terjadi dialog, Ibrahim menilai bahwa ini istri kurang soleh untuk jadi mantu, untuk menjadi istrinya Ismail. Akhirnya pesen, ya intinya pesennya nanti suruh dicerai begitulah ya. Akhirnya terjadilah perceraian untuk istri yang pertama ini. Beliau nikah lagi dengan anak kepala suku, ya, anak kepala suku Jurhum. Nah, pernikahan yang kedua Ibrahim juga datang lagi, tapi tidak lagi ketemu, tidak juga ketemu dengan Ismail. Nah, cuman menyetujui ya pernikahan ini. Nanti datang lagi Nabi Ibrahim, saat itu ketemu dengan Nabi Ismail. Nabi Ismail sedang meraut panah. Beliau itu ahli berburu. Ya, Nabi Ismail ahli berburu, ahli memanah. Ya. Makanya Rasulullah pernah menyemangati sahabat-sahabatnya, lemparkanlah panah. Sesungguhnya bapak kalian itu ahli memanah. Maksudnya adalah Ismail alaihissalam. Ini panah ini, keahlian orang Arab, aslinya seperti itu. Nah, disitulah nanti Ibrahim dengan Ismail membangun Ka'bah. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Jadi meninggikan saja. Pondasi sudah ada. Pondasi itu sudah ada Nabi Adam, ya. Itu sudah ada pondasi. Zamannya Nabi Adam. Zamannya Nabi Adam ada Ka'bah, ada. Ya. Ka'bah itu kemudian nanti roboh pada zaman Nuh alaihissalam. Kemudian dibangun lagi pada zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nanti dibangun lagi pada zamannya Nabi Muhammad alaihissalam. Ya, sebelum jadi nabi.
umur 25 tahun gitu. Yang akhirnya bentuknya jadi kotak. Aslinya kan ada di sebelah utara yang lengkung itu ya. Timur lurus, selatan lurus, barat lurus, yang utara lengkung, Hijr Ismail. Nah, pada zaman Nabi Muhammad umur 25 tahun itu dibangun oleh orang-orang kafir Quraisy karena dananya kurang, akhirnya dibikin lurus, yang lengkungnya dibikin batas saja gitu. Nah, ini bangunan yang dibangun oleh Nabi Ibrahim bersama Ismail. Sekarang wujudnya seperti itu ya, bukan kubus aslinya, tapi sekarang seperti kubus. Nah, berapa tingginya? Sekitar 4,5 meter. Wallahu a'lam bishawab. Ya, tinggi bangunan pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, karena kan nggak pakai alat apa-apa, langsung ya. Hanya ada bancikan itu tingginya kan paling sekitar 1 meteran. Ya, berarti kurang lebih Nabi Ibrahim tingginya berapa? 3,5 meter mungkin ya. Kan ngangkat kayak gini kan susah. Masih bisa terlihat ya. Bisa jadi. Allah alam, kan orang-orang dulu itu besar-besar tubuhnya. Terus turun sampai seperti kita ini. Allah alam. Dari Nabi Ismail alaihissalam nanti punya anak 12 laki-laki. Kemudian ada Kaidar sama Nabat, ini yang terkenal. Nabat ini nanti hijrah ke daerah utara, kemudian Kaidar tetap ada di wilayah Mekah, menjadi penggantinya Nabi Ismail alaihissalam. Tapi tidak lama dari keturunan Ismail kemudian kekuasaan atas wilayah Mekah itu dikuasai oleh orang-orang Jurhum. Ini cukup lama. Orang-orang Jurhum berkuasa atas Mekah sampai 21 abad, 2100-an tahun. Mekah di bawah pemerintahan orang-orang Jurhum, bukan keturunannya Nabi Ismail. Nah, kemudian nanti orang-orang Jurhum dikalahkan oleh orang-orang Khuza'ah. Orang-orang Khuza'ah di zaman Nabi itu wilayahnya di utara Mekah. Setelah 30 kilometer dari Mekah itu ada wilayah Marru Dhahran sampai ke daerah Abwa ya, tempat ibundanya Nabi meninggal. Itu kurang lebih jaraknya dari Marru Dhahran sampai Abwa itu sekitar 100 kilometeran. Nah, itu wilayah Khuza'ah awalnya. Kemudian bukan orang Quraisy, ya, Khuza'ah bukan orang Quraisy. Nah, Khuza'ah ini berhasil mengalahkan orang-orang Jurhum. Dan akhirnya orang-orang Jurhum mereka mau nggak mau meninggalkan Mekah, dan sebelum meninggalkan Mekah mereka menutup sumur Zam-Zam. Sama sekali tidak ada jejaknya. Ya, sehingga pada zaman kekuasaan Khuza'ah atas Mekah itu tidak ada air Zam-Zam. Tidak ada. Ini ditutup rapat, dah hilang. Orang-orang tidak tahu di mana sumur Zam-Zam itu. Nah, orang-orang Khuza'ah ini berkuasa atas Mekah sekitar 300 tahun. Ada tokoh sentral namanya Amr bin Luhai. Dia pemimpin pemerintahan sekaligus juga tokoh agama. Orang pinter. Ya, dia punya pasukan dari bangsa Jin. Nah, Amr bin Luhai ini pergi ke wilayah Syam. Syam itu kan tadi ahlul kitab. Ya. Dia menyangka kalau di sana berarti orang-orang agamis. Ya, ternyata di sana juga agamanya kan sudah rusak. Sehingga Amr bin Luhai pulang ke Arab itu bawa oleh-oleh apa? Berhala. Ya. Oleh-olehnya berhala, Hubal, ya, yang ditaruh di Ka'bah. Ini yang dibawa oleh Amr bin Luhai, karena dia tokoh pemerintahan, tokoh agama, diikuti. Ya. Nanti kemudian ada Manat, ada Lata, ada Uzza. Ini
tokoh-tokoh apa patung-patung besar. Kemudian sampai tambah-tambah terus di Ka'bah sendiri itu ada 360 patung. Ini kerusakan yang dibikin. Ya, sunnah yang dibikin, ajaran Nabi Ibrahim, ajaran Nabi Ismail dirusak. Ya. Menjadi orang-orang kemudian menyembah patung-patung, itu disebutkan pada zaman kekuasaan Khuza'ah. Tokohnya adalah Amr bin Luhai. Ini sampai akhirnya kekuasaan Khuza'ah pun bisa direbut kembali oleh keturunannya Nabi Ismail alaihissalam, yaitu Qusay. Nah, Qusay ini lahir di Mekah, bapaknya meninggal waktu kecil, ibunya nikah lagi dengan orang utara sana, perbatasan dengan Syam. Kemudian dia pun ikut, ya. Setelah dewasa dia balik ke Mekah, kemudian akhirnya bisa menikah dengan putri dari Khuza'ah, salah satu putri dari Khuza'ah, dan nanti pada akhirnya dia bisa merebut, ya, kembali Mekah dari tangan Khuza'ah. Ini siapa Qusay itu? Qusay ini kakeknya Nabi Muhammad SAW. Kakek yang berapa? Ya, kita urut dari Muhammad SAW, kemudian bapaknya namanya Abdullah. Abdullah bapaknya namanya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bapaknya namanya siapa? Hashim. Hashim bapaknya namanya siapa? Abdul Manaf. Abdul Manaf bapaknya namanya siapa? Qusay. Ya. Berarti kakek yang keempat, ya, leluhur yang kelima. Ini Qusay. Nah, ini orang dahsyat, ini orang hebat. Ya, Qusay ini orang hebat. Ya, pada zaman beliau membentuk semacam pemerintahan, kemudian lembaga-lembaga. Ya. Ada gedung khusus untuk rapat, namanya Darun Nadwah. Tokoh-tokoh semua kalau ada masalah ngumpul di situ, rapat di situ. Pernikahan tokoh-tokoh juga di situ. Kemudian beliau juga membentuk lembaga khusus tentang perawatan Ka'bah. Jadi tidak semua orang bisa masuk keluar Ka'bah, ada juru kuncinya, ya. Sadanah, ya. Ada juru kunci. Ini saat itu beliau yang pegang. Pemimpin rapat beliau, juru kunci beliau sendiri, kemudian juga liwa, bendera perang, beliau sendiri juga yang pegang. Ya. Kemudian rifadah wasiqayah, urusan minum tamu-tamu Allah yang haji, kan haji ada, ya, dengan cara mereka, haji terus ada. Nah, ini ada siqayah, ada rifadah, memberikan layanan minum, kemudian layanan makan, ya, untuk tamu-tamu Allah ini, khususnya pada musim haji. Ini semua dipegang sendiri. Nah, baru setelah beliau wafat, ya, dua anaknya Abdi Manaf, ya, kemudian Abdiddar, nanti Abdi Manaf kebagian, keturunannya Abdi Manaf kebagian ngurusi jamaah haji masalah makanan dan minuman. Sedangkan Abdiddar nanti keturunannya yang urusan Darun Nadwah, juru kunci, urusan bendera perang. Nah, itu. Dan harusnya sampai sekarang ini, ya, keturunan Nabi atau Quraisy itu harusnya mempunyai hak khusus atas pengurusan Ka'bah. Wallahu a'lam bishawab. Karena zaman Nabi pun masih berlaku, kan. Nanti turun kepada Abdul Muttalib, ya, turun pada Hashim. Dari Abdi Manaf turun pada Hashim, nanti dari Hashim turun ke Abdul Muttalib, ya. Nanti dari Abdul Muttalib turun pada Abbas, ya, pamannya Nabi SAW. Gitu. Ini tentang Mekah, ya. Nanti kemudian lahirlah Nabi SAW, disebutkan tahun gajah. Ya, Nabi lahir itu tahun gajah. Maksudnya tahun gajah itu apa? Jadi orang Arab tidak punya tahun. Sampai umat Islam nanti pun tidak punya tahun. Di zaman Rasulullah belum ada tahun Islam. Tahun Islam baru diputuskan nanti pada zaman Umar ibn Khattab yang dikenal dengan penanggalan Hijriyah atau kalender Hijriyah.
yang hitungan satunya itu diawali dari peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tahun gajah. Jadi karena nggak punya tahun, mereka itu menyebut peristiwa-peristiwa besar. Nah, peristiwa besar pada saat itu adalah gajah yang menyerang Mekah, mau merobohkan Ka'bah. Loh, kok ada gajah ini dari mana? Ya. Apakah semua pasukan pakai gajah? Tidak. Jadi gajahnya itu cuma 4 atau 8. Yang lain ya pakai kendaraan normalnya orang Arab, kuda, unta, ya. Seperti itu. Kenapa disebut gajah? Karena mereka sangat asing dengan gajah. Kemudian dalam pasukan itu ada pasukan gajah. Pasukan gajah pimpinannya adalah Abroha dari Yaman. Loh, kok Yaman ada gajah? Gajah itu dari Habasyah, dari Ethiopia, Habasyah. Ethiopia yang digambarkan negeri yang sangat kurus, ya, kelaparan luar biasa kan. Dulunya kerajaan besar itu, dan sekarang pun balik lagi jadi luar biasa kan. Ya. Sekarang Ethiopia itu kalah, Sudan kalah, mungkin mengalahkan Mesir bisa jadi nantinya. Ini Ethiopia hari ini. Ya. Nah, itu kerajaan Habasyah dulu. Ini kerajaan Nasrani, Habasyah ini. Di bawah Romawi. Iya, jadi kalau di sekarang namanya ke ibu kota Turki, ya. Ibu kota Turki? Istanbul, ya. Nah, itu pusat pemerintahan Eropa Timur. Nah, itu di bawah situ. Ini jadi dari dulu sudah ada ini agama Nasrani di Habasyah. Nanti sampai zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga ada Raja Najasyi yang kemudian nanti masuk Islam, yang tadinya adalah Kristen. Nah, kemudian di Yaman ada wilayah namanya Najron, itu wilayah Kristen. Ya. Bergesekan dengan orang-orang Yahudi. Jadi di Yaman ada Kristen, ada Yahudi, ada Majusi juga ada. Ya, Majusi berarti hubungannya dengan Persia. Itu ada di Yaman. Ya, sampai sekarang kan ada hubungan di Yaman Persia juga. Nah, di daerah Najran ini ada Kristen, ada Yahudi. Yahudi yang di Najran itu dari mana? Dari Madinah. Jadi ada tokohnya, kemudian datang ke Madinah, bawa guru dari Madinah, dibawa ke wilayah Yaman ini, kemudian berkembang jadi pemerintahan Yahudi di Yaman. Nah, ini nanti kan terjadi peperangan. Kisahnya ada dalam surat Al-Buruj, Ashabul Ukhdud. Itu sekitar tahun 70 sebelum lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu kisah Ashabul Ukhdud, 70 tahun sebelum lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adzan dulu apa sudah? Sudah ya. Nah, sedikit ya. Ini. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian Hulam, ya, dia berkorban dirinya, rela mati. Yang penting umat tauhidnya ini lurus. Akhirnya orang-orang yang beriman pada Hulam diancam dibakar di sebuah parit yang diisi oleh api, ya, kayu bakar. Disitulah nanti binasa orang-orang Kristen dibantai oleh orang-orang Yahud. Kemudian ada yang hidup minta pertolongan pada kerajaan Kristen Romawi. Nah, kerajaan Kristen Romawi kan jauh, tinggal perintah ke Habasyah untuk menolong saudaranya, sehingga diutuslah pasukan dari Habasyah ke Yaman, dipimpin oleh 2 panglima, satu Aryat, satunya lagi adalah Abroha. Kalahlah mereka, ya, Yahudi ini kalah, sehingga yang ada di situ adalah Kristen. Ya. Kemudian panglima ini 2 kan bintang kembar atau matahari kembar, ini nggak jadi. Akhirnya hampir terjadi perang besar dan mereka rekonsiliasi, jangan sampai mengorbankan prajurit, mereka saja yang duel. Akhirnya duel antara Aryat dengan Abroha. Aryat kalah, Aryat mati.
Abraham sempat terluka di bagian sininya ya, kompal gitu. Ini Abraha. Nah tapi dia terus jadi penguasa sampai di situ kan lihat Mekah, Ka'bah bagaimana didatangi, iri ya, disitulah dia punya niat untuk menghancurkan Ka'bah ya, sehingga Abraha berarti bukan orang Yaman asli tapi dari Ethiopia, dari Habasyah. Dan kuda, bukan kuda tadi ya, gajah-gajah itu adalah dari Afrika gitu ya. Wallahu alam bishawab. Nah ini menandai lahirnya Nabi SAW. 50 hari setelah itu kemudian lahirlah Nabi SAW ya. Sampai sini ya, ingat-ingat. Kalau ada kesempatan lagi kita sambung dari sini ini ya. Ya, aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.